menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dalam ibadah kita, baik dalam ibadah keluarga, Rabu malam di rumah Bapak Tiara Sinaga, juga dalam ibadah raya kita pada hari Minggu yang lalu, kita sudah masuk dalam firman Tuhan. Namun saya rindu lebih dalam kita akan menikmati firman Tuhan, sebab oleh pendengaran akan firman itu timbul iman, dan oleh iman itu kita boleh dibenarkan dan dipercayakan untuk menikmati besar anugerah Tuhan yang lebih luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau untuk menebus daripada Rut, saudara Boas itu harus menanggalkan lebih dahulu kasutnya, menunjukkan kesungguhannya menyerahkan hak penebusan itu kepada Boas. Kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwasanya saudara pertama yang berhak menebus daripada Rut itu adalah gambaran Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi pekerjaan pelayanan Kristus Yesus. Dan selanjutnya Boas itu adalah gambaran Kristus Yesus, Sang Penebus yang menyelamatkan kita dari ancaman kematian. Oleh itu, mari kita masuk dan menghargai semua rancangan Tuhan yang besar ini. Dan kita sudah dengarkan pada hari Minggu, saudara, seorang murid yang rela mengikut Tuhan dengan polanya Tuhan, yakni menanggalkan kasut yang lama. Apa yang disebut dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 itu, jangan kenakan kasut yang lama. Melayani Tuhan, saudaraku, harus mengalami pembaharuan hari demi sehari. Barangkali pengalaman kita minggu yang lalu, kita berkata, oh saya ini sudah seorang percaya yang rohani. Belum tentu, saudara. Sebab manakala kita atau bisikan hati kita ada bersuara seperti itu artinya kita sudah menjadi bagaikan seorang yang melek mata. Dan kita sudah dengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Tuhan tidak mau menuntut orang yang berkata, saya sudah tahu, saya sudah ngerti, saya sudah paham. Itu sebabnya Yesus melalui firman-Nya, melalui kitab Yesaya itu tegas berkata, aku hanya mau menuntun orang-orang buta di jalan yang mereka tidak ketahui. Itu sikap orang yang mau dituntun oleh Tuhan, bagaikan orang buta yang membutuhkan terus penuntun dalam seluruh jalan hidupnya. Haleluya. Haleluya. Persoalannya memang tampilan gereja akhir zaman seperti tidak ada yang suka dituntun lagi. Ini persoalan yang besar. Apalagi kalau ada seorang hamba Tuhan yang besar, pelayan-pelayan yang sudah dikagumi, seperti tidak rela lagi untuk dituntun. Tetapi saya rindu sidang jemaat Tuhan di tempat ini harus memiliki sikap dalam kitab Yohanes itu bagaikan orang mati yang harus dibangkitkan. Dalam kitab Yesaya bagaikan orang yang buta yang butuh tuntunan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita bagaikan seorang mati, saudaraku, hanya oleh kemurahan Tuhan kita beroleh kesempatan untuk dihidupkan. Tetapi kalau masih ada yang merasa hidup, wah, ini menjadi pertanyaan besar. Pelayanannya masih hidup, saya tetap menangis kepada Tuhan.
Sebab saya sadar bahwa pelayanan ini masih jauh dari harapan Tuhan. Saya melihat saudara-saudara kita dari Babiron Hulu hanya diwakili satu keluarga, tidak tahu di mana yang lain. Saudara-saudara kita dari Semorna hanya beberapa keluarga. Ya, ini kadang-kadang membuat ini sampai di mana pengertian kami. Kalau juga saya memperhatikan bagaimana kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat waktu, juga masih tetap menjadi bahan pertanyaan besar dalam batin ini. Jangan kita berkata kita takut kepada Tuhan, tapi kita masih menjadi pencuri sebenarnya. Bukan pencuri uang atau pencuri harta orang, tetapi kita mencuri waktu yang seharusnya waktu yang terbaik kita persiapkan kepada Tuhan. Kita masih suka-suka. Dan ini Tuhan terlalu sulit membentuk orang yang seperti ini. Yang mau dibentuk oleh Tuhan itu yang pertama, dia adalah orang yang punya komitmen. Ya, saudara, kalau mungkin saudara masih ragu, saudara ingat saja apa nubuatan Tuhan di tengah sidang gereja kita ini. Pada tanggal 1 Januari 2015 tetap saya akan pulang untuk memperingatkan kita semua. 1 Januari dan minggu pertama Januari 2015 Tuhan sudah nubuatkan kepada kita untuk memperingatkan kita di sidang ini dengan hal menurut kita itu hal yang sepele. Tuhan sudah nyatakan kepada kita bahwa nilai tukar rupiah di tahun 2015 akan melampaui 14.000, sementara waktu itu masih nilai tukar rupiah 9.200. Dan Tuhan itu genapi membuktikan itu adalah peringatan yang penting bagi kita di sidang gereja ini. Oleh itu jangan ragukan perjalananmu bersama dengan Tuhan. Lebih bagus engkau ragukan perjalananmu dengan dunia ini untuk beralih sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukankah kalau firman Tuhan ini sudah begitu ditampilkan bagi kita untuk menolong kita, tetapi kalau masih bagaikan benih yang jatuh di semak duri itu, saudara, wah, kemudian disebut di situ datanglah dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 22. Benih yang ditabur di antara semak duri itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Seketika mereka bersuka cita dan bergembira, kemudian datanglah kebimbangan. Dan selanjutnya di situ tipu daya, kekayaan dunia, kan itu kan? Maka dia kemudian tawar hatinya. Padahal kalau kita menyambut Tuhan yang menolong kita, kebimbangan, keraguan-raguan, semak duri itu sudah diselesaikan untuk kita boleh percaya betul-betul ikut Tuhan di akhir zaman ini. Semak duri itu sudah ditangguhkan di kepala Yesus di Kalvari untuk membebaskan orang-orang yang mau percaya sungguh-sungguh terlepas dari segala bentuk kebimbangan, keraguan-raguan. Haleluya, haleluya. Maka yang diberikan Tuhan bagi orang-orang percayanya adalah kepastian dalam segala hal. Tentu kepastian ini diberikan Tuhan kalau kita berkaca lewat kitab Markus pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Di situ disebut seluruh berkat Allah itu diberikan 100 kali lipat ganda bagi kita di bumi ini, sekalipun harus disertai dengan berbagai-bagai penderitaan. Pemberiannya itu tuh kepada kita harus disertai dengan penderitaan. Supaya kenapa? Penghargaan itu kita boleh tunjukkan sepenuhnya.
Puji Tuhan. Ini sudah ditolong Tuhan, belum lagi mau bersyukur, belum lagi mau berterima kasih. Sudah diberi kesempatan melayani Tuhan, belum juga berterima kasih. Aduh, untuk melayani dunia ini pun jungkir balik manusia mendapatkannya, mencarinya. Oh, kita ini loh, kita yang di depan ini, kalau diberi Tuhan kesempatan kepada tangan kita yang berdosa ini melakukan pekerjaan Tuhan, seharusnya bersyukur. Kalau masih diberi kemurahan untuk mulut diberi kita ini memuji Tuhan, harus bersyukur. Mulut yang berdosa ini, hati yang berdosa ini, bukankah dengan benar kita harus menghadap Dia? Bukankah kita harus ramah dengan firman-Nya? Haleluya. Haleluya. Boleh kita masuk kepada firman Tuhan? Puji Tuhan. Baik, saya ajak kita kembali membuka kitab Rut. Haleluya, sebab hanya bagian garis besarnya kita masih masuk pada minggu yang lalu. Saya ajak kita kembali memperhatikan kitab Rut pasal yang keempat. Kembali kita perhatikan kitab Rut pasal yang keempat. Kita mulaikan dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kitab Rut pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9. Mari dengan penuh penghormatan kita membaca bersama-sama 3 ya. Lalu berkata penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik usahaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Gideon dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan rindu kita memahami rancangan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Seperti panggilannya kepada Musa, seperti panggilannya kepada Abraham, seperti panggilannya kepada Daniel. Tuhan selalu memberikan satu pilihan untuk turut dalam suara Tuhan. Kepada Musa ketika dia berbalik untuk memeriksa penglihatan yang hebat di semak duri itu, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Saudara, kalau kita tahu di mana kita berdiri sekarang ini, tentu harus punya kerelaan menuruti firman Tuhan.
bukan untuk diperbantahkan. Tetapi firman Tuhan dimulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya adalah untuk dituruti. Banyak orang sekarang sudah tidak mau turut firman Tuhan, sehingga yang dipersoalkan adalah perkara-perkara dunia, bukan persoalan firman. Memang begitulah tipu daya iblis di akhir zaman ini. Dia akan berkata, oh tidak apa-apa. Sama seperti kita kalau dari rumah kita mungkin sudah persiapkan persembahan 10.000, lalu teringat hal yang lain di tengah jalan. Wah, lalu iblis berkata, udah tukarlah, tidak apa-apa. Terus juga kita kelihatannya memberikan persembahan. Dalam mendengar firman Tuhan pun seperti itu, apalagi dalam melakukannya nanti. Iblis suka berkata tidak apa-apa. Kalau cuma sekali dia tidak di gereja tidak apa-apa. Atau ketika kita nanti mau berdoa, iblis lalu membisikkan tidak apa-apa, diam saja. Tapi juga tidak ada yang tegur. Tidak apa-apa. Yang penting kau sudah kelihatan beribadah. Itu tetap senjata iblis yang paling ampuh. Mulai dari sejak mudanya kepada Hawa, kamu tidak akan apa-apa kalau kamu makan daripada buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Tidak apa-apa. Makanya sekarang ini hidup percaya itu seperti suka-sukanya orang Kristen. Tidak apa-apa. Atau orang yang sudah berkata rohani, tetapi hidup tampilannya bukan sepenuhnya dalam pimpinan Roh Tuhan. Dalam batinnya juga iblis sudah berkata tidak apa-apa. Tapi saya mengingatkan kepada kita, saudaraku, harus dipelihara hidup kita ini dalam tingkat kemurnian dan kekudusan, kepolosan, kesungguhan hati milik Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang ini mengundang banyak problema, pergumulan, persoalan, ecekan, hinaan, baik dari sesama orang-orang percaya, baik dari sesama orang-orang Kristen khususnya. Apa harus begitu? Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 di situ berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Apa main-main itu? Kejar. Oleh itulah saudaraku, kalau Tuhan Yesus sudah rela melepaskan seluruh kemuliaannya, bahkan melepaskan semua kebanggaan yang dimiliki dari kerajaan surga, seperti gambaran Boas kemudian melepaskan kasutnya. Saudaraku, kita lebih daripada itu harus rela berjalan tanpa kasut dunia ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Harus rela. Sekarang ini banyak orang tidak rela. Banyak tidak rela mengikut Tuhan seperti firman Tuhan ini murni. Banyak tidak rela, sehingga yang ditonjolkan adalah aturan-peraturan organisasi, aturan-aturan manusia. Sepertinya firman Tuhan ini dapat diobok-obok dengan budaya manusia, dengan pola pikir manusia yang nakal. Tetapi saya mengatakan kepada kita, harus punya ketundukan yang sungguh-sungguh untuk boleh menurut seperti apa yang ditampilkan oleh firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Lalu Tuhan Yesus mengutus para murid, engkau tidak boleh membawa kasut. Saya sudah sampaikan pada hari Minggu apa yang dimaksud. Orang yang dengan rela hati
orang yang rela sekalipun seperti dihina, dipermalukan bagaikan orang Ethiopia, orang Mesir yang sudah kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-20, yang dipermalukan, yang harus disuruh berjalan dengan celana pantat berlubang. Untuk mengubah mereka dapat ditebus. Dengan memperlihatkan pribadi Yesaya yang harus melayani Tuhan selama 3 tahun, berjalan dengan telanjang kaki tanpa kasut. Oh saudaraku, ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Menjadi pelajaran penting. Andai kata Tuhan tuntut kita 3 tahun, saya sudah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan 3 tahun. Adalah kerinduan Tuhan mendapatkan buah daripada hidup kita pada hari Minggu, tapi tidak mungkin diulang lagi semua. Itu adalah gambaran pohon ara yang tumbuh di tengah kebun anggur. Tapi 3 tahun Yesaya melayani orang Mesir dan orang Ethiopia, saudara, dalam tanda dipermalukan dan dihinakan. Kemudian Tuhan Yesus datang melalui perumpamaan tentang Tuhan yang punya pohon ara di tengah kebun anggur ini, berkata, sudah 3 tahun aku lakukan buah pada pohon ini, dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Tebanglah, tebang. Sebabnya kita ini tidak boleh tidak berbuah, tidak boleh sampai kepada tingkat berbuah, tidak boleh menentengkan. Kita harus masuk ke situ. Sebab firman Tuhan menjelaskan dengan tepat, dari buahnya akan kenal pohon itu, pohon yang baik atau pohon yang tidak baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan buah itu saya sudah jelaskan dalam bulan yang lalu barangkali. Pohon itu tidak pernah memakan buahnya sendiri. Dia memberikan hasilnya menjadi kehidupan bagi banyak makhluk yang lain, kehidupan yang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau roh gereja udah kolsok. Kalau sudah datang di hadapan Tuhan, engkau sudah pasti mendapat pemeliharaan sempurna dari Tuhan. Tetapi kita dituntut di tempat ini. Kalau kita sudah dihimpunkan, Tuhan berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Kita adalah pohon tanaman kegemaran Allah yang dirindukan Tuhan, buah yang manis dan bukan buah yang asam. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Harus rela. Dan murid-murid yang sudah merelakan dirinya berjalan bersama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Oh, dites Tuhan pada akhirnya, diuji Tuhan pada akhirnya. Nanti saya akan perlihatkan kepada kita, saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-13, Tuhan menguji sikap hati murid di situ dan memeriksa apakah mereka masih memiliki kasut dunia atau tidak. Dan ketika itu firman Tuhan berkata di sana, Yesus yang sudah menanggalkan kasutnya, dia meminta untuk membasuh kaki daripada murid-muridnya. Tuhan periksa kaki dari murid. Adakah masih memiliki tanda debu? Saya sudah jelaskan yang hari Minggu ya. Tuhan memeriksa nilai kualitas daripada murid.
Haleluya. Bukan kehidupan kita saja yang diperhatikan Tuhan. Itu sebabnya apa yang dicatat dalam kitab Roma itu, begitu dengan sangat rindu seluruh makhluk menanti-nantikan anak-anak Allah dinyatakan. Karena kenapa debu yang di kakinya pun begitu berarti, begitu bernilai. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata, mari buka kasutmu, perlihatkan kakimu, saya mau membasuh kakimu. Tetapi ada seorang Petrus yang merasa lebih hebat dari semua murid yang lain, berkata, Tuhan, tidak perlu engkau membasuh kakiku. Oh saudara, sepertinya dia tidak butuh lagi penyempurnaan dari Tuhan. Dan dia lebih menunjukkan keinginan yang lebih besar. Kalau engkau harus membasuh kakiku, basuhlah mulai dari kepalaku. Kita lihat jika orang yang berjalan, saudaraku, yang tidak suka kepada bentukan Tuhan, dia akan merasa mantap dengan apa yang dia percayai. Dia begitu mantap berkata. Dan saya akan tunjukkan kepada kita di hari zaman ini, ada orang nanti yang berkata, mari Tuhan akan menyucikan dosa, sementara dia sendiri tidak pernah rela dibasuh dari kotorannya sendiri. Itu bahasa Alkitab. Entah saudara sudah pernah baca atau tidak, tapi kita akan melihat nanti. Tidak mau dibersihkan dari kotorannya sendiri. Tetapi dia berkata, mari kita kenal jalan Tuhan, mari kita kenal jalan Tuhan. Orang ini tidak pernah mau dibasuh dari kotorannya sendiri. Oleh itu, saya rindukan kita hargai penebusan korban Yesus di Kalvari. Kita hargai teladan Yesus yang menangkalkan semua kemuliaan dari Bapa. Kita harus rela demikian kita mengikuti. Puji Tuhan. Karena Alkitab mencatat tidak akan mungkin lebih tinggi murid daripada gurunya. Oleh itu, masuk kita terus dalam firman Tuhan. Saya rindu di tempat ini bagi orang yang mau mempertetapkan hatinya untuk dikerjakan firman. Engkau bersungguh-sungguh. Kalau engkau hari ini dapat beribadah seperti ini, doamu Tuhan, saya jangan sampai ketinggalan untuk ibadah selanjutnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi engkau pastikan engkau menghargai doamu. Kalau engkau sendiri tidak komitmen dalam doamu, tidak menghargai doamu, tidak mungkin Tuhan menghargai doamu. Itu sebabnya sering saya katakan, kalau orang yang meminta sehat itu kan, tetapi dia meracuni dirinya sendiri, tidak mungkin itu disehatkan Tuhan. Kalau kita minta sehat, ya jagalah juga aturan kesehatan yang sudah kita ketahui tentunya, kecuali belum diketahui. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Saya sudah sebutkan tadi dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13. Saya akan perlihatkan firman Tuhan ini. Saya hanya mengulang sedikit apa yang sudah kita dengar pada hari Minggu,
supaya kita dapat melanjutkan memahami lebih dalam rencana Tuhan yang luar biasa menolong kita sidang jemaatnya. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama saya ajak kita membaca lebih dahulu Injil Yohanes pasal yang ke-13 sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ini menjadi satu bagian utama dari pasal yang ke-13 ini. Bagian yang kedua itu adalah mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17, dan bagian yang ketiga adalah 18 sampai 20. Itu adalah bagian-bagian garis besar dari judul perikop yang pertama dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ini. Tapi